Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edang Syahputra dengan NIM 2070025689 dari Prodi Teknologi Pulp dan Kertas, Fakultas Teknik Universitas Riau. Di sini, saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan ClO2 atau klorin dioksida. Apa itu klorin dioksida? Klorin dioksida merupakan senyawa kimia yang memiliki formula ClO2 dan juga merupakan gas berwarna kuning hingga berwarna kecoklatan pada suhu dan tekanan ruangan. ClO2 adalah agen pengoksidasi, dapat mentransfer oksigen ke berbagai substrat dan tidak terhidrolisis ketika memasuki air. ClO2 ini banyak digunakan pada proses pemutihan di industri pulp dan kertas dan juga industri pengolahan air. Yang pertama, sodium chloride production. Pada proses ini menggunakan chlorotransformer atau rectifier yang berfungsi untuk mensuplai arus searah DC ke electrolyzer menggunakan cathodic protection, unit yang berfungsi untuk mencegah korosi sel dengan mensuplai arus kecil ke electrolyzer ketika chloride transformer atau rectifier dimatikan dan sel-sel masih penuh dengan liquor. Wax klorat yang mengandung garam dan air yang dibutuhkan untuk memproduksi NaCl dipompa dari ClO2 area menuju ke chloride reaktor. Fungsi dari chloride reaktor sebagai tempat waktu tinggal sementara sebelum terjadinya elektrolisis. Lalu, cairan reaktor mengalir dari klorat reaktor melalui electrolyte cooler. Fungsi dari electrolyte cooler untuk menghilangkan panas yang dihasilkan oleh sel dalam arus listrik. Kemudian, cairan menuju ke dalam sel-sel electrolyzer. Fungsi electrolyzer pada proses ini untuk melewatkan arus listrik melalui cairan ke sodium chloride. Gas hidrogen dan cairan naik dari sel ke degasifer. Fungsi dari degasifer untuk memisahkan gas hidrogen dari cairan yang diproduksi dalam sel, lalu cairan mengalir turun dari degasifer ke reaktor untuk menyelesaikan reaksi. Strong current yang overflow dari reaktor dialirkan menuju strong current feed tank. Kemudian, strong current dipompa dari strong current feed tank ke ClO2 area. Kemudian hidrogen mengalir dari chloride reaktor menuju HCl, synthesis unit atau hydrogen scrubber. Hidrogen yang tidak diperlukan untuk produksi HCl akan dilepaskan melalui hydrogen scrubber ke atmosfer. Natrium klorat diproduksi dengan melewatkan arus listrik melalui larutan garam. Garam untuk reaksi ini adalah proses sampingan dari proses klorin dioksida. Produk sampingan dari reaksi produksi natrium klorat adalah gas hidrogen. Garam dan air masuk ke dalam elektrolyzer dengan natrium klorat lemah. Itu dielektrolisis di ruangan sel yang terdiri dari dua baris, masing-masing 15 sel. Reaktor klorat memungkinkan reaksi selesai. Klorat lemah dan cairan lain yang reaksinya tidak sempurna dikirim kembali ke elektrolyzer melalui pendingin elektrolit. Gas hidrogen lolos melalui degasifer dan dikirim ke unit sintesis asam klorida dan sisanya dikirim ke scrubber hidrogen dan dibuang ke atmosfer. Klorat kuat mengalir dari reaktor melalui reaktor meluap ke tangki umpan klorat kuat. Nitrogen secara otomatis dimasukkan ke dalam degasifer untuk membersihkan hidrogen karena campuran hidrogen dan oksigen bersifat eksplosif. Proses yang kedua yaitu hydrochloric acid production. Asam klorida diproduksi dengan membakar klorin dan hidrogen bersama-sama. Hidrogen diperoleh sebagai produk sampingan dari ruang sel natrium klorat. Klorin yang digunakan adalah campuran klorin lemah 21% klorin, liquefied gas 27% klorin,
dan klorin kuat 100% klorin. Hidrogen dari reaktor sodium kloride dan klor-alkali pen mengalir melalui hidrogen cooler menuju HCl synthesis unit. Fungsi dari hidrogen cooler untuk mendinginkan umpan hidrogen ke HCl synthesis unit hingga kurang dari 50 derajat Celcius untuk menghilangkan uap air berlebih. Klorin yang merupakan campuran dari wax klorin yang berasal dari klorin dioksida absorben serta strong klorin dan gas buang yang berasal dari klor-alkali plant mengalir ke HCl synthesis unit, di mana fungsi dari HCl synthesis unit untuk menghasilkan HCl dengan membakar klorin dan hidrogen. Fungsi dari tail gas scrubber untuk menyerap gas HCl yang tersisa dari ventilasi gas HCl synthesis unit. Kemudian, gas HCl yang tersisa dari tail gas scrubber mengalir ke tail gas ejector. Fungsi dari tail gas ejector untuk menciptakan ruang hampa udara sehingga menarik udara ke dalam burner pada saat startup untuk bercampur dengan hidrogen, lalu membentuk campuran yang menyala dan membersihkan ventilasi gas dengan steam sebelum dilepaskan ke atmosfer. Uap dikondensasi dalam heat exchanger. HCl mengalir dari HCl synthesis untuk menuju HCl strong tank untuk disimpan sementara sebelum digunakan. Pendingin hidrogen mendinginkan umpan hidrogen hingga kurang dari 50 derajat Celcius untuk menghilangkan kelebihan uap air. Unit sintesis asam klorida menghasilkan asam klorida dengan membakar klorin dan hidrogen dan menyerap gas ke dalam air. Demineralisasi dari larutan asam klorida 32%. Scrubber gas akan menyerap sisa gas hidrogen klorida dari gas ventilasi unit sistem asam klorida sebelum gas dilepaskan ke atmosfer. Dua tangki penyimpanan asam klorida mengumpulkan larutan asam klorida dari unit sintesis asam klorida dan menampung pasokan asam klorida untuk pabrik klorid dioksida, pabrik klor, alkali, dan pabrik. Proses selanjutnya yaitu chlorine dioxide production. Strong chloride dipompa dari strong chloride feed tank ke strong chloride cooler, lalu ke strong chloride filter ke generator. Fungsi dari strong chloride filter untuk menghilangkan impurities dari strong chloride feed menuju generator. HCl dipompa dari HCl chloride tank ke generator. Generator pada proses ini adalah vessel di mana reaksi antara sodium chloride dan hydrochloric acid berlangsung. Generator ini juga berfungsi untuk memproduksi ClO2 dan weak chloride. Lalu, weak chloride yang overflow dari generator ke weak chloride evaporator kemudian dipompa ke sodium chloride reaktor. Fungsi dari weak chloride evaporator adalah untuk menghilangkan kelebihan air. ClO2 mengalir dari generator ke ClO2 vent tank. ClO2 diserap oleh air atau diserap ke dalam air. Selanjutnya, cairan ClO2 dipompa dari ClO2 absorben menuju ClO2 strong tank. ClO2 absorben kontak dengan gas ClO2 dari generator dengan air dingin untuk membentuk larutan ClO2. Weak chlorine gas tidak terserap dalam air dingin, mengalir dari ClO2 absorben menuju HCl synthesis unit. Air dingin dipompa ke atas ClO2 absorben untuk menyerap gas ClO2 agar dapat memproduksi cairan ClO2. Hypotower lokasinya berada di klor-alkali plant. Fungsi dari hypotower untuk menghilangkan sisa klorin dari gas ventilasi sebelum dilepaskan ke atmosfer. Kemudian, klorat kuat disaring untuk kotoran dan kemudian dikirim ke pending klorat kuat untuk mendinginkan klorat dan dikirim ke umpan klorat kuat. Umpan klorat dan umpan hidroklorid dikirim ke generator.
Produk yang terbentuk dari generator adalah klorin dioksida dan klorat lemah. Klorat lemah dikirim ke evaporator klorat lemah untuk menghilangkan uap air. Klorin dioksida diserap dalam penyerapan klorin dioksida melewatkan air dingin. Larutan klorin dioksida dikirim ke tangki penyimpanan, dari mana ia dikirim ke pabrik pemutih. Menara HIPO digunakan untuk menghilangkan klorin dari gas yang dilepaskan ke atmosfer. Sekian penjelasan proses pembuatan ClO2 yang bisa saya jelaskan. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.